Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama melaksanakan pembelajaran fikih. Walaupun kali ini belajarnya harus via online, tapi tidak apa-apa. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Dan yang paling penting, Allah selalu jaga kesehatan kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum lebih lanjut, Bu Elis ucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah mengerjakan tugas fikih yang pertama. Alhamdulillah hasilnya luar biasa, baik semuanya ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran fikih, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini masih sama materinya dengan yang sebelumnya, yaitu tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Apa yang akan kita pelajari dari materi tersebut? Yang pertama adalah tentang pengertian sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Lalu contoh-contoh sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad, dan ketentuan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad untuk sholat sunnah rawatib dan selainnya. Ada sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat id, dan sholat duha. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak diwajibkan. Ya, jadi pelaksanaannya dianjurkan tapi tidak sampai ke tahap wajib. Sholat sunnah yang akan kita bahas pada pagi hari ini terbagi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah muakkad dan yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan sholat ini secara teratur dan juga rutin. Kalau sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tapi tanpa penekanan yang kuat. Rasulullah juga melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad tapi pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang pengerjaannya mengiringi sholat fardu. Maksudnya, contohnya misalnya kalian mau sholat zuhur, lalu sebelum zuhur kalian sholat sunnah. Nah, sholat itulah yang dinamakan sholat rawatib sebagai pengiring daripada sholat fardu. Nah, sholat rawatib ini juga terbagi dua. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Sekarang kita bahas yang muakkad dulu ya. Yang muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, lalu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang termasuk kepada contoh sholat sunnah rawatib muakkad. Sekarang yang sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Contohnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, di kolom tersebut ada 2 yang sama, yaitu pada sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. Di situ tertulis yang rawatib 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur termasuk muakkad dan satu lagi termasuk ghairu muakkad. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah kalau kalian melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur dan sesudah zuhur 2 rakaat, maka masuknya kepada muakkad yang ditekankan. Tapi ketika kalian melaksanakannya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka yang 2 termasuk muakkad, yang 2-nya lagi termasuk ghairu muakkad. Jadi sholat zuhur itu sebelum dan sesudahnya boleh dilaksanakan 2 rakaat, boleh dilaksanakan 4 rakaat. Selanjutnya, sholat sunnah muakkad selain sholat rawatib. Ya, selain sholat sunnah yang tadi, ada juga nih yang muakkad. Yang pertama sholat tahajud, lalu ada sholat tarawih, sholat witir, sholat id, dan sholat duha. Yang pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari. Paling baik
pada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau sholat tahajud ini baiknya dilaksanakan sekitar jam 3 atau jam 4 dini hari sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Dengan catatan pengerjaannya 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, dan seterusnya sampai tidak terbatas. Selanjutnya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi kalau malam ini kita mau mengerjakan sholat tarawih belum boleh. Kenapa? Karena malam ini bukan bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih khusus dikerjakan pada malam hari selama bulan Ramadan. Waktu pengerjaannya setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat sholat tarawih boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat, boleh 36 rakaat. Itu pilihan dalam melaksanakan sholat tarawih. Yang selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari juga. Tapi sholat witir ini sebagai penutup dari rangkaian sholat-sholat yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan sholat tarawih, maka setelahnya melaksanakan witir. Setelah melaksanakan sholat tahajud juga melaksanakan sholat witir. Jadi witir ini adanya di paling akhir setelah kita melaksanakan rangkaian sholat sunnah malam. Jumlah rakaat sholat witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Dengan catatan harus ganjil, karena witir itu artinya ganjil. Jadi kalau kita mengerjakan sholat witir itu harus ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, 9 atau maksimal 11 rakaat. Selanjutnya adalah sholat Aid. Nah, sholat Aid ini dikerjakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha, atau kita biasanya sebutnya Lebaran. Sholat Aid dikerjakan pada pagi hari setelah terbit matahari. Sunnahnya dikerjakan secara berjamaah di lapangan terbuka atau di tempat yang terbuka ya. Jumlah rakaat sholat Aid berjumlah 2 rakaat. Selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha itu berkisar ketika matahari terbit setinggi tombak atau kurang lebih sekitar jam 7 pagi kalau pada saat ini, dan boleh sampai dengan menjelang zuhur. Nah, sholat duha jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nah, kita kan sering melaksanakan sholat duha ya kalau di sekolah. Nah, karena sekarang sedang di rumah, Bu Elis pesan jangan lupa juga sholat duhanya harus tetap dikerjakan minimal 2 rakaat saja. Itu dia tadi rangkaian sholat sunnah yang termasuk kepada kategori mu'akkad dan ghairu mu'akkad yang kita bahas pada pagi hari ini. Selain itu kalian juga bisa membaca pada buku paket ataupun buku LKS kalian ya. Setelah ini kita sama-sama mengerjakan soal yang linknya sudah Bu Elis berikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.